man sami'an nidaa faqabbala ibhamahu fawada'a ala aynayhi wa qala marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa ana safi'uhu yaumal qiyamati wa qaiduhu ilal jannah. Itu ya. Hadis selanjutnya yakni masih membahas tentang keutamaan azan. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man sami'an nidaa, barang siapa yang mendengar panggilan salat, ay al-adhan, yakni mendengar azan. Barang siapa yang mendengar azan, baik itu mendengar di masjid atau dia sedang di rumah mendengar azannya, atau dia mendengar azan secara tidak langsung, misalnya di TV gitu. Di TV masih ada azan enggak? Masih ada. Udah lama nggak nonton TV ya. Jadi barang siapa yang mendengar azan, kata Nabi, kemudian faqabbala ibhamahu, lalu dia mengecup, mencium kedua ibu jarinya ini. Ya, ibu jarinya ini dia kecup. Fa wada'a ala ainaihi, lalu dia meletakkan pada kedua matanya. Ya. Wa qala, dan dia sambil membaca doa, marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Dia baca itu, fa ana safi'uhu yaumal qiyamah, maka kata Nabi, aku akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat, wa qaiduhu ilal jannah, dan aku pun akan menuntun orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kapan tuh dibacanya itu? Ya. Azan apakah dari awal hingga akhir? Enggak. Kata ulama, pada saat kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di kalimat itu. Bisa di kalimat di akhirnya, di kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dua-duanya, karena kan itu diucapkannya berapa kali? 2 kali. Jadi setelah kita dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu, nanti tangan kita nih, ya, jempol kita kecup sambil kita 3 kali taruh di mata kita, ya, taruh di mata kita dengan kita baca tadi marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, 3 kali. Nah, jadi satu di atas, satu usapan di tengah mata kita, satu di bawahnya, ya. Nah, itu 3 kali kalimat pada saat kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, dalam azan, bukan dalam qomat, tapi di dalam azan. Nah, ketika kita mendengar itu, nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabbala ibhamahu, maka kecuplah ibu jarinya, ya, ibu jari kita, ya, ini jempol kita kecup, kemudian kita fawadha'a ala ainaihi, dan kita letakkan, yakni kita usap itu ibhama ini dengan 2 jari kita itu di ala ainaihi, di atas kedua mata kita, ya, kita usap dengan usapan yang tadi itu 3 kali gitu, ya. Nah, itu kita lakukan sambil kita membaca doa marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, ya. Nah, kalau itu kita lakukan, kita baca kata Nabi Muhammad,
Apa kata beliau? Fa ana safi'uhu yaumal qiyamah, maka sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang itu pada hari kiamat, wa qa'iduhu ilal jannah, dan akan dituntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, satu amalan yang diamalkan merupakan berdasarkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalin itu, ya, setiap kita azan kita dengarkan itu. Sekalipun itu dengarnya di rumah. Sekalipun kita di rumah. Di rumah pernah dengar azan enggak? Nah, itu sekalipun kita dengar itu di rumah atau melalui azan yang melalui daripada TV misalnya itu, kita dengar itu, masuk kita mendapatkan kesunahannya itu, ya. Itu kesunahannya. Nah, jadi Rasulullah bilang fa ana safi'uhu yaumal qiyamah. Aku akan memberikan syafaat kepada orang itu pada hari kiamat nanti, ya Allah. Wa qa'iduhu ilal jannah, dan akan dituntun, ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perhatian Nabi kepada umatnya, ya, supaya dia bisa mengamalkan dan dia mendapatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu diberikan satu mandat untuk bisa memberikan syafaat nanti yaumul kiamat, dan dia akan tuntun daripada umat-umatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu mencintainya Nabi Muhammad kepada umatnya gitu. Nah, cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya itu melebihi cintanya Nabi kepada Siti Khadijah istrinya, melebihi cintanya Nabi kepada Siti Aisyah, karena begitu mencintai umatnya gitu. Bahkan melebihi cinta anaknya, ya, Fatimah, cucunya dan lain sebagainya. Dari dunia sampai akhirat Rasulullah begitu mencintai umatnya. Tidak ada pemimpin seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kondisi apapun beliau begitu memperhatikan umat. Sampai-sampai Allah memberikan satu peneguran kepada Nabi Muhammad. Karena begitu sederhana hidup dan kehidupan Nabi Muhammad, Allah gambarkan dalam Al-Quran ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Satu bentuk pertanyaan dari Allah. Kalau bahasa kita, Allah nawarin kepada Nabi Muhammad, ya, kata Allah, ya Muhammad, apa yang engkau mau minta, silakan minta, aku akan berikan Muhammad. Engkau mau minta apa saja, silakan. Selama itu bisa membuat hatimu senang, selama itu bisa membuat hatimu redha, selama membuat hati kamu bahagia, mintalah kepadaku apa saja yang ingin kamu minta, aku akan berikan itu. Ya, engkau pengen minta harta, aku akan berikan harta. Engkau ingin meminta jabatan, kedudukan, aku akan berikan itu jabatan dan kedudukan. Dan itu yang menawarkan itu langsung adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menawarkan langsung kepada Nabi Muhammad. Asal dirimu senang ya Rasulullah, asal dirimu bahagia, asal dirimu itu redha, bisa senang dengan itu, apa saja aku akan berikan itu. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ditawarin kalau memang mau harta itu mau dirubah gunung Uhud yang ada di Madinah, kata Allah, aku akan rubah itu gunung Uhud. Gunung Uhud ini, Pak, adalah satu gunung yang ada di kota Madinah, dan gunung Uhud ini adalah gunung yang paling terbesar yang ada di kota Madinah. Bahkan gunung Uhud ini gunung yang dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa jabalun fil jannah. Gunung Uhud adalah merupakan gunung yang akan ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yuhibbuni wa uhibbuhu. Kata Nabi Muhammad, gunung Uhud adalah satu gunung yang dia mencintai aku dan aku mencintai dia. Subhanallah. Ya. Nah, gunung itu kata Allah, kalau memang engkau pengen harta, aku akan rubah itu gunung Uhud menjadi emas dan aku akan berikan kepadamu. Kalau itu membuat engkau bahagia,
aku akan jadikan emas buat engkau. Atau engkau pengen jabatan, kedudukan, aku akan berikan itu. Semua Allah akan tawarkan dan Allah akan berikan. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad ketika ditawari sedemikian rupa? Ternyata kata Nabi Muhammad, izan ya Rabbi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, bukan harta yang membuat hati saya bisa menjadi bahagia. Sekalipun engkau rubah itu gunung menjadi emas, engkau berikan itu kepada aku berlimpah ruah itu harta untuk aku, bukan itu yang membuat hati saya menjadi bahagia. Bukan itu yang membuat hati saya menjadi senang. Bukan itu yang membuat hati saya gembira. Bukan ya Allah, bukan jabatan, bukan kedudukan. Lalu apa yang membuat hati engkau menjadi gembira? Apa yang membuat hati engkau menjadi senang? Apa yang membuat hati engkau menjadi redha? La arda wa wahidun min ummati finnar. Tidak ada yang membuat aku redha kecuali satu, katanya, aku akan bahagia, aku akan senang, aku akan gembira kalau seandainya nanti pada hari kiamat tidak ada satupun umatku yang masuk ke dalam neraka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, saudara. Ya, ditawarin itu semuanya, enggak. Ada enggak pemimpin yang model begitu? Halo? Ya Rabbana, sulit kita untuk bisa mencari pemimpin yang seperti itu. Ya, ditawarin semuanya, enggak, bukan itu, aku lebih memperhatikan umatku, katanya. Bahkan di lain hadis, Pak, dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di sana digambarkan, ya, likulli nabiyyin dakwah. Semua nabi, semua rasul diberikan satu doa pamungkas. Semua nabi dikasih doa, di mana doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Semua rasul diberikan doa itu. Dan ternyata kata Nabi Muhammad, semua nabi, semua rasul, doa-doa yang menjadi senjata pamungkasnya itu semuanya mereka telah pakai di dunia ini. Kecuali aku, kata Nabi Muhammad. Itu doa-doa pamungkas yang dimana di antara kalau doa itu dibaca oleh Nabi, Allah akan langsung kabulkan itu semuanya. Dan ternyata semua nabi, semua rasul sudah pakai doa itu ketika masih berada di mana? Di dunia. Nabi Allah Nuh udah pakai ketika dia dalam keadaan terjepit, dia minta kepada Allah, ya Allah, sudah cukuplah ya Allah. Saya sudah berjuang, saya sudah berdakwah untuk membawa umat-umat saya, tapi ternyata mereka malah mencaci saya dan lain sebagainya, ingin membunuh saya. Tidak ada 90 tahun hanya 11 orang yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sudah cukup ya Allah, tolong engkau tumpahkan saja. Dia minta, dia angkat tangannya, dia minta kepada Allah agar dijatuhkan itu bala buat orang-orang yang tidak mau mengikuti dia. Allah kabulin, Allah terima. Sehingga akhirnya turunlah itu semuanya, air bah yang luar biasa. Nabi Ibrahim, dia sudah minta, Nabi Musa, semuanya sudah dipakai doa-doa itu, kecuali Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, tidak, aku simpan doa itu. Doa yang mustajab ini aku simpan. Untuk apa? Untuk aku berikan nanti pada yaumul kiamah, pada hari kiamat, sebagai permohonan, permintaan kepada Allah agar menjadi syafaat buat umat-umatku, kata Nabi Muhammad. Dia nggak mau pakai di dunia, padahal kalau dia pakai di dunia akan dikabulkan itu semuanya. Biarlah beratnya dakwah yang aku jalankan, susahnya dakwah yang aku jalankan, aku terima dan aku sabar. Tidak aku gunakan doa itu, dan doa itu hanya aku gunakan nanti di mana pada saat umat-umatku butuh pertolongan yang amat sangat, yaitu pada hari apa? Hari kiamat nanti, disimpan oleh Nabi Muhammad. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena kecintaannya kepada umatnya. Nah, begitu juga dikasih, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mendengar daripada seruan azan,
Barang siapa yang mendengar pada seruan azan, kemudian pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata pada saat itu faqabbala ibhamahu, lalu dia mencium daripada ibu jarinya, fawadha'a ala ainaihi, lalu diletakkan ibu jarinya itu, kedua ibu jarinya itu di kedua matanya. Setelah dia cium kedua jarinya, kemudian dia usapkan di pada saat kalimat tadi, kemudian dia membaca doa marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Dia baca itu, Nabi berjanji fa'ana safi'uhu, maka aku berjanji akan memberikan syafaat kepada orang itu, wa qaiduhu ilal jannah, dan aku akan menuntunnya ketika menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, jadi itu bentuk daripada bentuk kesayangan cintanya Nabi kepada umat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, iza kana aija'a waqtul adhani futihat abwabus sama wastujibat du'a, wa iza kana waqtul iqamah lam turadda da'watuhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza kana waqtul adhan, apabila telah datang, apabila telah datang waktul azan, yakni waktu azan, sedang berkumandang itu waktu azan, futihat abwabus sama, maka dibukalah itu pintu-pintu langit, katanya dibuka itu pintu-pintu langit, wastujiba du'a, dan akan dikabulkan doa-doa pada saat itu. Wa iza kana waqtul iqamah lam turadda da'watuhu, dan apabila telah datang itu waktu iqamah, maka lam turadda da'watuhu, maka tidak akan ditolak di antara doa-doa di antara itu, katanya. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi ada doa yang apabila kita baca di waktu itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, arti doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di dalam doa ini, Pak, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada tempat yang mustajab. Ada tempat yang mustajab. Yang kedua, ada waktu yang mustajab. Ya, ada tempat yang mustajab dan juga ada apa? Waktu yang mustajab. Nah, untuk tempat yang mustajab, tidak semua yang ada di muka bumi ini menjadi tempat yang mustajab. Tidak semua tempat yang ada di muka bumi ini menjadi tempat yang mustajab. Tidak. Ulama memberikan gambaran tempat yang mustajab itu 3, katanya. Ini sebahagian ulama itu menyatakan semua itu bahwa tempat yang mustajab itu 3. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa fi Palestina. Ini tempat yang mustajab. Makanya Nabi amat sangat menganjurkan itu, kalau kita punya rizki, tidak ada tempat yang patut untuk kita datangi kecuali 3. Masjid aku, yakni Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa fi Palestina. Ya, ini yang dianjurkan kita karena dia merupakan bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat ini tempat yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab tidak terikat dengan waktu, karena tempatnya. Dia mau baca pagi boleh, mau sore boleh, siang, malam dan seterusnya, karena memang itu tempatnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan waktu yang mustajab. Kalau waktu yang mustajab ini fi kulli makan, semua tempat bisa mendapatkan waktu yang mustajab. Di kita tidak ada tempat yang mustajab. Yang ada hanya apa? Waktu yang mustajab. Ya, kalau kita adanya waktu yang mustajab. Tapi kalau yang namanya tempat, nggak ada. Tempat yang tadi itu Mekah, Madinah, apalagi Masjidil Aqsa fi Palestina.
Nah, di antara waktu-waktu yang mustajab banyak hadis-hadis yang memberikan gambaran tentang waktu-waktu yang mustajab. Banyak tuh, ya. Nah, kita ambil manfaatnya. Kita ambil kesempatan di waktu-waktu yang mustajab. Jangan kita sia-siakan. Karena kita tidak berada di tempatnya. Kita hanya ada di mana? Di waktunya. Sebetulnya kapan saja doa yang kita baca Allah dengar nggak? Allah dengar nggak? Dengar. Tapi ada waktu-waktu khusus yang menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan waktu yang mustajab. Ada malam-malam tertentu yang dimana di malam-malam itu doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada hadis khamsu layalin la turaddu fihina da'watu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi khamsu layalin la turaddu da'watu fihina. Ya ada 5 malam yang apabila kita berdoa di 5 malam itu la turaddu fi'ina da'watu. Allah tidak akan tolak daripada 5 malam itu ketika berdoa kita. Apa saja? Yaitu yang pertama awalun fi Rajab, yaitu lailatun fi awal Rajab, malam di awal bulan Rajab. Kemudian wa lailatin fi nisfi Sa'ban, yaitu malam pada pertengahan bulan Sa'ban. Kemudian fi lailatil Jum'ah, yaitu pada malam Jumat. Yang keempat dan yang kelima fi lailatil fitri wa fi lailatin nahar, yaitu pada malam Idul Fitri dan pada malam Idul Adha. Nah, ini 5 malam-malam yang mustajab. Dan hadis yang ini itu adalah doa la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dibaca bainal azan wal iqamah, antara azan dan apa? Iqamah. Itu waktu yang mustajab. Mau zohor ke, mau asar, maghrib, isya, subuh, manfaatkan waktu itu untuk kita berdoa kepada Allah, karena di saat itu la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Ya, kita berdoa kepada Allah di antara waktu itu. Terbuka itu pintu-pintu langit, saudara. Ketika terdengar suara azan, kata Nabi, iza kana waktul azan, apabila telah datang itu waktu azan, apabila telah berkumandang itu suara azan, futihat abwabus sama, terbukalah itu pintu-pintu langit, katanya. Pintu-pintu langit itu terbuka, wastujibat du'a'u, dan dikabulkan doa-doa kita kalau kita berdoa pada saat itu. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Selama doa itu kita doakan ikhlas karena Allah. Tidak ada karena hal-hal yang lain kita minta kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka doa kita akan dikabulkan. Terbuka sudah pintu-pintu langit itu. Masya Allah. Ada hadis, Pak, mohon maaf, sebelum Allah ciptakan langit berapa lapis? Berapa lapis? 7. Allah ciptakan langit itu 7 lapis. Satu hari Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sudah meninggal. Kemudian ada seseorang datang menghampiri Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ketika pada saat itu orang ini bertanya kepada Mu'az bin Jabal, "Assalamualaikum ya Mu'az." "Waalaikumsalam," kata Mu'az. "Wahai Mu'az, bolehkah aku minta sesuatu darimu?" Kata Mu'az bin Jabal, "Apa yang engkau minta?" "Bisakah engkau menyampaikan satu hadis untuk aku? Hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi Muhammad." Jadi dia minta kepada Sayyidina Mu'az, "Bisakah engkau menyampaikan kepadaku satu hadis? Tapi hadis ini yang engkau langsung dengar dari Nabi Muhammad." Ketika diminta itu Sayyidina Mu'az diam. Gak lama Sayyidina Mu'az menangis. Dengan sedihnya dia menangis. Dan tidak berhenti-berhentinya menangis. Sampai orang ini ketakutan. Yang nanya ini,
Apakah dia salah dia menanya seperti itu sehingga membuat nangis seperti itu si Mu'adz bin Jabal? Nangis dia. Sampai akhirnya berhenti nangisnya, kemudian baru Mu'adz berkata, ya. Kata Sayyidina Mu'adz, aku pernah dipanggil satu hari oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bercerita kepada aku, menyampaikan perkataannya kepada aku. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, ternyata Allah menciptakan 7 malaikat. Ada 7 malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana 7 malaikat ini akan ditugaskan oleh Allah untuk menjaga setiap pintu-pintu langit yang Allah ciptakan itu. Karena Allah menciptakan 7 lapis langit, maka malaikat yang diciptakannya berapa? 7 kata Nabi Muhammad. Nah, setiap pintu langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu dijaga oleh malaikat dan Allah ciptakan itu. Dan kemudian kata Nabi Muhammad, nanti ada satu malaikat namanya malaikatul hafadzah. Ada malaikat namanya malaikat hafazah. Di mana malaikat hafazah ini kata Nabi Muhammad ditugaskan dia untuk membawa amal-amal daripada seorang hamba untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan diambil amal-amal kita, kemudian dibawa oleh malaikatul hafadzah untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah bercerita kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, nanti pada satu hari, yakni fi yaumil isnain wa yaumil khamis, pada hari Senin dan juga pada hari Kamis, nanti Allah akan perintahkan untuk membawa amal-amal daripada hamba itu untuk dibawa ke Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan oleh Nabi Muhammad, pada hari itu ada malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba. Oh, senang banget nih dibawa oleh malaikat hafadzah membawa amal kita, Pak. Amal kita dibawa oleh malaikat hafadzah. Girang ini malaikat hafadzah. Kenapa? Karena yang dibawa amal kita ini amal yang begitu baiknya, amal yang begitu luar biasa. Duhanya, subuh berjamaahnya, ngajinya, baca Quran, semua amal. Sampai-sampai kata Nabi, itu amal seperti nurun kanuri samsi. Bercahaya amal itu seperti cahayanya matahari. Dibawa oleh malaikat. Amalan yang begitu bagusnya. Salat subuh berjamaahnya, zikirnya, baca Qurannya, ngajinya, duhanya. Bagus kan tuh? Wah, dibawa sama dia. Dengan begitu pedeknya itu malaikat hafazah membawa. Tapi ketika dia mau lewatin masuk pintu langit yang pertama, ternyata ditahan, Pak. Amalan yang segitu bagusnya, amalan yang segitu indahnya, dipanggillah itu malaikatul hafazah. Apa kata malaikat penjaga pintu langit yang pertama? Qif ya hafazah, berhenti wahai malaikat hafazah, berhenti engkau di sini. Kemudian kumpulkan itu semua amal-amal yang sedang kamu bawa, kumpulkan jadi satu, bungkus itu amal dan pukulkan kepada orang itu. Dipukulkan. Kata malaikat hafazah, kenapa? Kenapa aku tidak boleh melewati ini? Aku akan menyatakan begitu. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu langit yang pertama ini. Aku diperintahkan untuk menjaga tidak diperbolehkan orang-orang yang melewati ini amal itu yang di dalamnya terdapat satu maksiat yang disebut dengan ghibah. Jadi di pintu pertama ada malaikat yang menjaga daripada perbuatan apa? Ghibah. Jadi ternyata amal orang ini yang bagus ini, itu malaikat hafadzah nggak tahu. Dia bawa, dia anggap udah bagus benar, udah cakep banget nih amal. Ditolak di pintu yang pertama. Kenapa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pintu langit ini, menghindari daripada perbuatan ghibah, menceritakan aib orang lain. Ditolak gara-gara dia suka ngapain? Ngomongin orang. Nauzubillah, subhanallah.
Bapak pernah ngomongin orang? Astagfirullahaladzim. Ditolak Pak di langit pertama. Kemudian Nabi menggambarkan lagi, ada lagi yang lebih hebat dari dia amalnya. Dibawa sama malaikat hafazoh. Malaikat hafazoh bangga banget, seneng lagi dia. Ternyata ini lebih hebat daripada yang kemarin. Yang kemarin ada ghibahnya, ini nggak ada ghibahnya. Bagus bener, dibawa lagi diamal oleh malaikatul hafazoh. Karena dia nggak ada ghibahnya, lewat nggak pintu langit pertama? Lewat nggak? Lewat dia di pintu langit pertama, bebas kata Nabi Muhammad, aman dia di langit pertama karena dia tidak ada ghibahnya. Tapi ketika dia mau masuk pintu langit yang kedua, kif ya hafadhah, berhenti di situ wahai hafadhah. Ditolak. Berhenti. Kumpulkan itu semua amal-amal itu semua. Kumpulkan amal hambamu itu. Diamal kumpulkan semua, bungkus, pukulkan kepada tubuh orang itu katanya. Sebagai bentuk penolak. Kenapa? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu ini tidak boleh tembus daripada orang yang beramal tapi di dalamnya ada sifat ujub di dalamnya. Ada sifat apa? Ujub. Tahu ujub? Ngebanggain di dalam hati ibadah kita. Allahu Akbar. Di langit pertama lolos nggak? Lolos nggak? Lolos bang. Dia nggak ada ghibah, enggak. Kagak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngomongin orang ya. Dia jaga, dia tahu banget karena dosa daripada omongin orang itu begitu besar. Dia nggak mau ngomongin. Selamat dia. Nggak taunya ada apa? Ujub, ditolak. Allahu Akbar. Kemudian hari selanjutnya ada lagi yang lebih hebat dari itu. Ini ada orang mengamalkan ibadahnya, cakepnya bukan main. Salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, semuanya bagus, dibawa dan dia tidak ada ghibah. Dia nggak ada ujub. Dibawa oleh malaikat hafazah. Tapi ketika pada saat dibawa itu di langit pertama karena tidak ada ghibah, lolos nggak? Di langit kedua karena tidak ada ujub, lolos tidak? Lolos. Tapi di langit ketiga ditahan. Amal yang begitu bagusnya, ibadah yang begitu bagusnya, lagi-lagi ditahan. Kenapa? Ada riya di dalamnya. Ada riya di dalamnya. Inilah yang membuat daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal nangis terseduh-seduh ketika diminta oleh salah seorang sahabat, ya Mu'az, sampaikan kepadaku satu hadis yang dimana hadis ini langsung kamu dapatkan dan engkau dengar dari Nabi Muhammad. Sampaikan kepada kami ya Mu'az. Nangis Mu'az itu menyampaikan itu. Kenapa? Karena sifat-sifat yang tadi itu ada pada diri Mu'az bin Jabal, ada diri kepada kita semuanya. Ghibah ada nggak? Ada ghibah kita. Ujub ada tidak? Riya ada tidak? Itu semuanya ada. Bahkan nanti ada hasud di situ. Semua itu yang membuat dia menangis. Ternyata semua ditolak. Pintu langit ini terbuka. Semuanya. Mumpung Pak, minta sama Allah. Dikasih ada waktu yang mustajab. Minta sama Allah. Bertobat kita kepada Allah. Di saat kapan? Kata Nabi, iza kana waktul azan. Apabila telah berkumandang itu azan, manfaatkan itu. Futihat abwabus sama, dibuka itu pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastujibat doa, minta sama Allah. Doa di situ. Minta apa? Minta ampun ya Allah. Terima amal-amal kami ya Allah. Jauhkan kami dari ghibah, jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari ujub, jauhkan kami daripada hasud dan lain sebagainya. Insya Allah. Kapan kita bacanya? Bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Ini doa yang mustajab. Manfaatin ini. Nih, pagi. Ini waktu yang mustajab.
Ini waktu yang amat sangat mustajab. Bapak keluar, jangan langsung keluar dulu. Sembahyang 2 rakaat kita nanti di waktu zuhur. Bukan hanya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dijanjikan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah dia di masjid, setelah selesai dia berjamaah, dia berzikir, dia berdoa, kemudian tidak keluar sebelum syuruk dia keluar. Paham maksudnya? Sebelum waktu Isra syuruk dia belum keluar, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna, sempurna dan sempurna. Dapat pahala haji, Pak. Ada yang belum berangkat haji di sini? Dapat kita pahala haji. Pahala haji. Haji yang sempurna, haji yang mabrur. Ternyata untuk bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, haji yang diterima, enggak mesti harus tawaf di Baitullah. Paham maksudnya? Untuk bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, enggak mesti harus wukuf di padang Arafah. Untuk bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, enggak mesti dia harus sa'i baina Safa wal Marwah. Rasulullah menjanjikan itu. Kita bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur. Besok bingung kita ketika ditimbang yaumul hisab, ketika dihisab amal kita, ditimbang amal-amal kita. Di situ ada amal, ada pahala haji, Pak. Padahal kita belum haji. Dari mana ini? Oh, dulu pernah sembahyang subuh tidak keluar sebelum dia waktu itu. Dan itu kita minta di waktu yang sangat mustajab ini, yaitu bainal azan wal iqamah, antara azan dan qamat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adhani marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayiatin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adhan, ya barang siapa yang membaca doa ya ketika mendengarkan azan, yaitu tadi bacaannya marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin. Jadi ketika dia dengar azan seperti tadi tuh ya, terutama waktu lagi di waktu asyhadu anna muhammadar Rasulullah, dia baca itu ya. Kalau tadi kan kita harus dikecup apanya? Jempol kita, 2 jari kita. Nah, ketika kita mendengarkan azan, kemudian Nabi bilang, barang siapa yang mendengarkan azan lalu dia mengucapkan daripada marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, kalau dia baca itu, apa kata Nabi? Kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya 1000 kebaikan buat dia. Wa maha anhu alfa sayiatin, dan Allah akan hapuskan daripada dia 1000 kejelekannya. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan Allah akan angkat daripada derajatnya 1000 tingkatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adhan wa lam yaqul misla ma qala al muazzin fa innahu yamna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajjadal muazzinu. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adhan, barang siapa yang mendengar seruan azan, ya dia mendengar suara azan, walam yakul, dan dia tidak mengucapkan, yang dengar nih tidak mengucapkan misla maqalal muazzin, seperti apa yang dibaca, yang dikumandangkan oleh muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia dengar nih, tapi dia enggak apa? Dia enggak baca. Timbang denger doang. Ngerti timbang enggak, Pak? Hah? Timbang denger doang. Allahu akbar, Allahu akbar. Diam. Ya. Man sami'al adzan, barang siapa yang mendengar seruan azan, walam yaqul misla ma qala al muadzin, dan dia tidak menjawab
atau tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Apa kata Nabi? Fa innahu, maka sesungguhnya dia, orang yang tidak menjawab itu, yamna'u minas sujudi yaumal qiyamah, ya, orang itu akan tercegah dia daripada sujud nanti pada hari kiamat. Idza sajadal muazzinu, di mana pada saat itu para muazzin itu akan sujud di hadapan Allah sebagai bentuk penghormatan kepada Allah nanti yaumul qiyamah. Semua pada sujud, kita nggak boleh sujud, nggak boleh ngikutin apa yang dilakukan oleh muazzin. Sujud pada saat itu membentukkan sebuah penghormatan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sujud kagak boleh. Karena dulu di dunia dengar azan tapi diem aja. Ya, dengar azan, kan ada juga yang dengar azan diem aja. Ada nggak kira-kira? Allahu akbar. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala iza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Barang siapa, ya, apabila telah kamu sekalian mendengar seruan azan, faqulu misla ma yaqulul muadzinu, maka hendaklah kamu membaca seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Sama tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Baca Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sama, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baca itu semua. Nah, yang ada ikhtilaful ulama ketika pengucapan hayya 'alas shalah. Nah, dianjurkan kita membaca apa? La haula wala quwata. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar itu mencoba memberikan gambaran perbedaan pendapat untuk hal yang seperti ini. Karena ada ulama yang memperbolehkan ketika hayya 'alas shalah, maka bacalah oleh kita bukan hanya sekedar la haula wala quwata illa billah, tapi disamakan dulu tuh. Hayya 'alas sholahnya dibaca juga. Paham enggak maksudnya? Karena tadi Nabi mengatakan faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka hendaklah kamu ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin baca la haula wala quwata enggak? Enggak, yang dia baca apa? Hayya 'alas shalah. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, boleh tuh kita baca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalahnya dibaca juga. Dan itu jumhur ulama lebih kuat hal yang seperti itu katanya. Karena ada perintahnya tadi sebagaimana yang dibaca oleh muazzin, ya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Boleh pakai hayya 'alas shalah? Boleh. Hayya 'alal falah, sama hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam hayya 'alal falah nih, hayya 'alal falah, bukan hanya hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan hanya itu, boleh di situ ada doa, Allahumma ja'alni minal muflihun. Ya Allah, jadikan aku daripada orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Tuh Imam Ghazali tambahin di dalam kitab Ihya Ulumuddin di kalimat hayya 'alal falah. Ya, itu sama dibacanya. Jadi perbedaannya semuanya itu seperti itu. Ya. Nah, terakhir waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun fi zillil arsy yauma la zilla illa zilluh. Ya. Imamun adil wa muazzinun hafizun wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi salah satu, ada tiga. Ada tiga kelompok, ada tiga golongan. Fi zillil arsy, di mana pada saat
itu, yakni pada naungan arsy yauma la zilla illa zilluh, ada 3 golongan yang akan mendapatkan perlindungan, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang akan mendapatkan perlindungan itu. Siapa? Yang pertama katanya imamun adil. Imam yang apa? Adil. Imam yang adil. Imam yang bisa berbuat tidak mengkhianati daripada rakyatnya. Nih, imamun adil. Dia kalau menjadi imam yang adil, maka dia akan mendapatkan perlindungan di antara perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan. Masya Allah, mendapatkan makom yang luar biasa. Imam yang adil. Adil lawan katanya apa? Tidak adil. Betul ya? Adil lawan katanya zalim. Ya. Kalau adil itu apa sih? Adil itu wad'u syai' fi mahaliha, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil namanya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu pintu tuh. Pintu ada orang masuk lewat pintu, keluar juga lewat pintu. Itu adil namanya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kata adil, zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahaliha, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan adil itu bukan berarti rata, enggak. Sama semua, kita pengen bikin adil, kita kasih sama semuanya, bukan itu. Contoh, punya anak 5, SD, SMP, SMU, TK, SD, SMP, SMU, kuliah, 5. Ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMU, ada yang kuliah. Pagi-pagi nih kayak begini, mau berangkat sekolah, bareng nih semua. Yang TK berangkat, SD berangkat, semua segala macam. Kan gitu. Kita orang tua pengen berbuat adil. Maka kita kumpulin tuh anak, kita kasih duit sama dia. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Adil nggak? Halo? Adil nggak? Lah kan sama. Yang TK 5.000, yang SD 5.000, yang SMP 5.000, yang SMU, yang kuliah 5.000. Adil tidak? Adil tidak? Rata enggak? Rata enggak? Oh, ternyata pemerataan belum tentu adil. Jadi mesti bagaimana dong? Tempatkan sesuatu itu pada, kalau anak TK dikasih 5.000, kebanyakan dia mah. Betul ya? Iya. Yang kuliah dikasih 5.000, kurang nggak? Kurang yang kuliah. Apalagi anak kita kuliah jauh ongkosnya, betul? Dan lain sebagainya. Udah gitu pacarnya 2 lagi. Mana cukup tuh begitu tuh. Jadi rata itu belum tentu adil. Kita perlu pemimpin yang adil. Mudah-mudahan ke depan dapat kita pemimpin yang adil besok. Insya Allah kita minta sama Allah biar bisa menempatkan dengan cara yang adil, bukan dengan cara yang curang. Kita minta kepada Allah, Zat yang Maha segala-galanya. Masya Allah. Ya. Yang kedua, Imamul Adil. Yang pertama, imam yang adil nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa muazzinun hafizun. Muazzin yang menjaga waktunya. Tuh, muazzin. Emang dia udah jaga tuh waktunya. Azan, misalnya azan maghrib 6:30 boleh nggak? Halo? 6:30 boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. 6:30 azan boleh nggak? Enggak. Boleh.
Selama itu waktu sholat boleh. Kan azan bukan hanya di masjid. Bapak jalan nih mau ke Bandung, pakai mobil, satu mobil nih jalan, di rest area berhenti, paham nih? 6:30 pengen sembahyang, turu-turu satu mobil itu, sunnah Pak azan. Sunnah tuh kita azan di situ. Berarti boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh 6:30 pakai speaker. Itu yang nggak boleh. Jadi azan sendiri pun di rumah itu azan sunnah. Kita sembahyang nih di rumah sendiri azan boleh. Jadi boleh. Nah, tapi ini Nabi bilang ini azan bisa dijaga. Wa muazzinun hafizun. Seorang muazzin emang tugasnya menyampaikan azan. Kalau yang menyampaikan azan sifatnya buat umum. Kalau buat umum harus di awal waktu. Paham ya? Harus di awal waktu dia komandangin. Ada orang yang azan jam 9 pagi, Pak. Dipakai speaker masjid. Kira-kira rame apa kagak tuh? Hah? Oh, datang tuh semua, RT semua segala datang. Siapa tuh yang azan? Gila banget. Jam segini azan. Azan apaan tuh? Datang semua. Habis tuh melo-melin dia. Gila lu yang gila. Tadi gua azan subuh lu kagak datang. Sekarang gua azan segini datang lu. Gitu. Ya, dah muazzinul hafiz. Yang terakhir yang dijaga oleh Allah siapa? Wa qari'ul Quran, orang yang membaca apa? Quran. Tapi yaqra'u fi kulli lailatin mi'atan ayatin. Dia baca Qur'annya setiap malam. Tidak kurang 200 ayat. Tuh, Masya Allah. Ya, kita berapa ayat? Yang udah kita lakuin berapa ayat? Ya, orang yang suka membaca Quran fi kulli lailah setiap malamnya itu 200 ayat, maka Allah akan berikan dia keselamatan insya Allah.